pusing lu gila. Dan ketika dia minta hidup tuh Pak Prabowo merasa, aduh, apapun akan saya lakukan. Akhirnya dia ngomong ke Tan Sri at all cost saya biayai. Saya tahu kamu pengacara paling mahal lah di Malaysia nggak ada. Ya, PM, gimana pengacaranya Perdana Menteri? Betul. Waktu itu 1 juta US cash dikasih dulu Pak Prabowo sebagai DP. Rupiah masih 10.000 mas, berarti 10 miliar. Itu DP. Saya berikutnya nggak ngomong, nggak tahu ya. Itu pengacara termahal di Malaysia, ya kan? Dan tidak semua klien diambil karena dia orang, maksudnya ring 1 kan. Ya. Nah, itu. Tapi Pak Prabowo bilang at all cost saya biayai. Yang penting. Akhirnya waktu datang, kemudian kan Bapak seminggu itu sidang kan. Sidang tuh harusnya sidang 10 hari. Sidang putusan dia harus digantung. Yeah. Hari itu putusan. Setelah itu datang karena itu mau sidang terakhir, sidang putusan bahwa dia harus gantung dan pasti Wilfrieda akan digantung karena 23 saksi sudah memberatkan. Nggak ada satupun yang meringankan Wilfrieda. Ya. Nah, disitulah orang kaget di ruang sidang. Lah, ya orang kan udah mulai dengar soal Prabowo Subianto, maksudnya begitu. Yang lebih orang kaget, Datuk Tan Sri ini yang jadi pengacara. Empar lah itu Malaysia, bagaimana ceritanya, ya kan? Jadi headline-nya yang gede itu di Malaysia, bukan di Indonesia. Dulu kan Bapak itu istilahnya masih seruing-seruing juga. Ini juga calon yang sepertinya kandidat presiden, ternyata menolong Wilfrieda dan dengan menggunakan lawyer termahal di Malaysia, lawyernya PM. Orang kan, nah ini calon penggede di ini ya pengadilan ngeper kan. Nah disitulah si pengacara ini supaya menang apa? Dia mengatakan bahwa dia menemukan novum, bukti baru. Jadi sidang ditunda. Aduh. Disebut dari situ ada novum baru. Ada novum baru ya. Yang tadinya putusan tidak jadi. Tidak jadi. Jadi terus kemudian dalam waktu itu dipelajari semua timnya Datuk ini untuk apa sebetulnya yang terjadi. Akhirnya ditemukan bahwa Wilfrieda itu sudah kena tekanan psikologis yang luar biasa. Memelihara anjing 5, dikasih makan cuma sekali, aqua cuma sebotol, sering disiksa. Itulah nasibnya TKI kita, ya kan? Nah itulah mungkin Pak Prabowo di situ saya melihat malaikat dia. Menangis beliau. Nangis sama dia bilang saya jenderal, saya menangis gitu. Dia dan kalau lihat ada video yang lama dia akan meluk itu sama Pak Prabowo, ya kan? Nah Pak Prabowo ini itu siapapun mau dia orang ngetik orang mana apa di TKI lah apa, ini anak bangsa, anak Indonesia. Masa mau digantung di negeri orang dan kita diam saja? Ya semua Allah mudahkan karena mungkin Pak Prabowo tuh kalau bela terus ya nggak pengen juga diliput media. Dulu kita paksa-paksa juga di Halim itu, kalau itu pun setelah Pak Prabowo tuh udah mulai sidang itu mau dia diliput media, tadinya nggak mau ya, nggak dia kemudian tadinya nggak mau. Jadi Pak ini dong Pak, maksudnya biar juga ada dukungan dari pemerintah di Indonesia semua gitu ya soal Wilfrieda. Intinya kemudian dianggap novum baru ini adalah Wilfrieda ini tidak sehat jiwanya. Jadi kalau sehat jiwanya kan nggak layak untuk dihukum. Kemudian berapa kali sidang, 2 kali diputuskan Wilfrieda terbebas dari gantungan, hanya harus dimasukkan rumah sakit jiwa. Prabowo pahlawan. Luar biasa. Saya memutuskan yang sudah menjadi kawan dekatnya Pak Jokowi membela Pak Prabowo karena saya pikir Indonesia butuh nurani seperti beliau. Sosok mungkin banyak, nurani yang kita butuh.